Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk outlook 1 minggu ke depan ya tentunya, dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024. Tapi sebelum masuk ke outlook minggu depan ya, kita sedikit bahas dulu dari pergerakan yang minggu lalu itu kan, yang diantisipasi sebagai support 2 weekly untuk indeks dolar ya 104,05 ini kan ternyata mampu menahan pergerakan ketika turun ke bawah, ketika rilis NFP mendadak langsung spike ke atas, tetapi sebagai batasan zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya 104,76 ini sudah berhasil ditembus. Untuk minggu depan ini masih ada potensial, mungkin akan ngejar di kisaran level area 104.500, batas maksimal mungkin ya 106.00, tetapi kita lihatin dulu progresnya mampu atau tidak. Hati-hati karena minggu depan ini juga akan ada pernyataan dari FOMC dan rilis suku bunga dari FOMC. Kalau misalkan itu nanti tetap tidak ada penurunan suku bunga, yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalkan pernyataannya itu hawkish, indeks dolar ini berpotensi bergerak di atasnya 106.00 itu juga bisa terjadi. Sedikit hati-hati untuk minggu depan ini karena jadwal dari segi fundamental pun juga padatnya. Nah, karena level ini sudah selesai ya untuk minggu ini, tentunya untuk minggu depan ini tanggal 10 sampai dengan tanggal 14, saya tarik dulu untuk level area Fibo Custom atau SRP-nya ya. Untuk pergerakan minggu depan ini ya, kalau saya tarik untuk level-level zona pantaunya 1 minggu ke depan, tentunya batas atas atau sebagai resisten 3 dan 4 sebagai zona over kalau misalkan terjadi penguatan untuk indeks dolar minggu depan ini adalah zona yang di blok biru ini di kisaran level area 105.74 sampai dengan 106 pembulatan ya, atau sebagai physical price levelnya. Kemudian batas bawah itu sebagai zona pantaunya, support 3 dan support 4 itu berada di 103.200 sampai dengan 103.00 pembulatan ya. Cuman untuk minggu depan ini saya tidak mengantisipasi kalau misalkan indeks dolar itu bergerak ke bawah secara signifikan. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya untuk minggu depan ini jatuhnya itu di 104.47 atau sebagai batasan potensial konfirmasi dari segi time frame kecil ataupun sideways dari segi time frame kecilnya. Hati-hati di zona yang di blok abu-abu di kisaran level area 104.35 sampai dengan 104.600 pembulatan. Kalau kita lihatin dari pola yang terbentuk minggu lalu ya, masih ada potensial ini melanjutkan perjalanan ke atas, karena untuk minggu depan ini indeks dolar itu dibuka di atasnya resisten pertama weekly yang berada di 104.79 atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Hati-hati kalaupun dari segi time frame kecil, kalaupun terkoreksi ya, ini nanti kita lihatin dulu 104.79 ini ya, kita lihatin dulu. Kalau misalkan jebol, masih ada potensial retest sebagai zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 104.47. Kalau misalkan batas bawah 104.35 ini tidak dijebol ke bawah, masih ada potensial untuk indeks dolar ini melanjutkan perjalanan ke atas. Yang akan dituju terdekat adalah resisten kedua weekly yang berada di 105.26. Batas maksimal zona pantau untuk 1 minggu ke depan ini adalah di 106.98 atau sebagai physical price levelnya ada di 106.00. Hati-hati di kisaran level area 105.26. Kalau saya tarik ke kiri ya, ini juga ada zona supply. Kalau saya ambil pucuknya, sedikit hati-hati di zona yang di blok hijau ini. Kalau misalkan nanti kedorong ke atas, masih ada potensial ini mungkin ya nggak akan jebol atau tidak jebol. Ini mungkin masih ada potensial sedikit koreksi ke bawah sebelum melanjutkan ke zona overnya sebagai batasan resisten 4 weekly yang berada di 105.98. Kesimpulannya, untuk indeks dolar ini masih ada potensial menguat kembali. Hati-hati di zona tengah sebagai 104.47. Kalau misalkan untuk minggu depan ini sebagai batas zona tengah atau pivotnya yang berada di antara 104.47 sampai dengan 104.35 tidak dijebol ke bawah, ini mungkin dia akan melanjutkan perjalanan ke atas. Tetapi kalau misalkan dijebol, hati-hati, mungkin akan retest terlebih dahulu di support pertama weekly yang berada di 104.15 sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali ya. Jadi kesimpulannya masih tetap uptrend, hati-hati potensial terjadinya koreksi. Kemudian untuk gold, kita sedikit ulas untuk minggu ini ya. Di video outlook yang sebelumnya itu sudah saya posting ya, kalau misalkan mau go swing sell, perhatikan level area. Kalau misalkan zona tengah tidak mampu menahan pergerakan ya, sebenarnya idealnya untuk cari ancang-ancang setup sell itu
berada di kisaran level area di antara 2363 atau 2377, batas maksimal adalah 2385. Karena di level area resisten kedua weekly yang berada di 2377 ini berdekatan dengan level area resisten monthly yang berada di 2385. Kalau misalkan ini saya rubah ke line chart ya, harga ini sama sekali tidak ada penutupan di atasnya 2377 ya. Cuman kalau saya rubah ke candlestick, ini memang spike di kisaran level area 2385, tetapi harga ini tidak mampu mempertahankan di atas level area tersebut atau sebagai resisten kedua weekly yang berada di 2377 ya. Kalau saya zoom, perhatikan kurang lebih sentuhan pertama itu di candle yang di sini. Setelah retest, harga ini sideways kecil ya, kemudian ada spike ke atas dan harga ini tidak mampu tutup di atasnya level area 2377, dan candle berikutnya ini langsung drop secara signifikan. Ini ada dua kalau misalkan dari segi fundamental ya. Berita yang rilis itu sebelum NFP itu dari Cina ya. Informasinya itu adalah menghentikan pembelian untuk emas ya. Jadi ini drop secara signifikan. Cuman kalau untuk rincian detailnya ya dari beritanya ini silahkan rekan-rekan semua itu cek sendiri ya, atau cari sendiri. Pergerakan impulsif bearish ini adalah didorong kalau misalkan kita lihatin dari segi fundamental itu karena ada berita yang keluar menginformasikan penghentian untuk Cina itu memborong emas dalam waktu kurang lebih kalau nggak salah 18 bulan atau 12 bulan ya. Itu coba silahkan cek sendiri aja ya lebih detailnya, karena saya juga masih belum buka juga untuk fundamentalnya. Tapi kalau kita lihatin dari segi teknikal ya, yang ada entry sell kurang lebih di kisaran 2377 dan 2385. Ingat TP1 itu berada di antara 2345 sampai dengan 2327 ya, ini sebagai TP1, kemudian TP2 itu berada di 2306. Saat ini harusnya sudah keluar semua, sudah beres semua ya. Untuk minggu depan ini saya tarik dulu untuk level area SRP-nya ya, atau Fibo Custom-nya. Kita masuk dulu ke weekly-nya. Saya tarik dulu ke low ke high-nya ya untuk menentukan level area support resistennya. Batasan pantau untuk 1 minggu ke depan ya, karena pergerakan di minggu ini ya kurang lebih kalau saya ukur itu kurang lebih ruang geraknya itu sekitar pembulatan aja ya 1000 pip. Jadi masih ada potensial ini mungkin ya. Kalau kita lihatin dari level area SRP-nya, zona support 3 dan support 4 itu jatuhnya di kisaran level area zona yang di blok biru ini. Sebagai batasan pantau, level area zona overnya support 3 dan support 4 itu jatuhnya di kisaran level area 2203 sampai dengan 2178 ya. Kalau misalkan saya tarik ke kiri, di sini juga ada zona rally, base rally atau zona demand ya. Cuman zona demandnya itu gede banget. Saya lebih prefer itu antisipasinya adalah di level area support 3 dan support 4-nya berada di 2203 sampai dengan 2178. Tetapi ingat support 2-nya itu berada di 2250 ya. Ini sedikit hati-hati. Kemudian sebagai batasan over atas itu berada di 2496 sampai dengan 2471 ya. Ini mungkin nggak akan tercapai untuk minggu depan ini, kecuali FOMC minggu depan itu kalau misalkan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point dan pernyataannya itu dovish, ini akan tercapai. Tetapi kalau misalkan itu nanti suku bunganya tetap dan pernyataannya itu netral-netral saja, ini mungkin jangan terlalu berharap terlebih dahulu. Untuk gold 1 minggu depan ini akan bergerak balik membuat ATH baru atau bergerak di kisaran level area 2471 sampai dengan 2496 ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame kecilnya, dari segi time frame 4 kita coba cek terlebih dahulu. Untuk minggu depan ini, karena pergerakan itu kan diawali di bawahnya support pertama weekly dan di atasnya support 2 weekly, sedikit hati-hati di kisaran zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di kisaran level area 2325 sampai dengan 2350 ya. Ini hati-hati, atau zona yang di blok abu-abu. Kalau saya perpanjang atau tarik ke kiri, di sini juga ada bekas-bekas level area sideways ya. Jadi ini untuk 1 minggu ke depan ini kuncinya adalah sebagai batas atasnya. Selama level area batas atas ini 2350 ini tidak dijebol, gold ini mungkin tidak akan uptrend kembali kalau kita lihatin dari segi time frame H4 ke bawah. Tetapi kalau dari segi time frame H4 ke atas ya, daily ke atas maksudnya, penurunannya ini masih dalam konteks
koreksinya sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke atas ya. Kita fokus dulu di H4 ke bawah terlebih dahulu, karena pergerakan untuk 1 minggu ke depan ini diawali di bawahnya support pertama yang berada di 2304 ya. Kalau saya taruh di sini, ini juga ada zona supply baru terdekat sebagai antisipasi. Kalau misalkan minggu depan ini, hari Senin ini harga bergerak ke atas dan zona supply yang berada di batas atas itu 2316 dijebol, ini mungkin dia akan koreksi dulu dari segi time frame kecilnya menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 2337, batas maksimal adalah 2350 sebelum ini lanjut perjalanan ke bawah downtrend ya, maksudnya mengambil support 2 weekly yang berada di 2253 sampai dengan 2203 ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1, perhatikan di level area pivot weekly-nya. Di sini juga ada level area drop base drop atau zona supply yang kedua. Kalau misalkan tahanan pertama sebagai batas zona supply ini jebol, ini mungkin ancang-ancang setup swing untuk sell itu idealnya ya. Kalau misalkan ini mampu kedorong ke atas, ini adalah area yang oke untuk ancang-ancang cari setup sell-nya. Tetapi kita bahas dulu yang berada di kisaran level area support 2 sebagai target terdekat untuk minggu depan, 2253 ya. Kalau saya tarik ke kiri jauh, di sini ini juga ada zona rally, base rally atau zona demand ya. Dan zona demand-nya itu lumayan gede. Kalau misalkan saya kasih tanda ya, fokusnya itu nanti sebagai batasan zona demand di level area support 2 atau zona yang di blok oranye ini di kisaran level area 2251 sampai dengan 2261, atau ruang geraknya ini sebagai zona demand adalah 100 pip ya. Jadi ini sedikit hati-hati. Planning saya untuk minggu depan ini ya, saya akan pantau dulu. Ini ada dua potensi. Ini mungkin akan ada gap lanjut ke bawah menuju 2253. Ini juga bisa. Ini skenario yang pertama ya. Kalau misalkan terjadi gap, bisa aja dia kedorong ke bawah menuju langsung ke support kedua weekly yang berada di 2253. Baru akan ada koreksi di antara support satunya atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Batas maksimal adalah di kisaran 2237 sebelum melanjut ke bawah lagi menuju overnya support 3 dan support 4 itu berada di 2203 sampai dengan 2178. Ini hati-hati, ini skenario yang pertama kalau misalkan gap dan langsung drop, tidak ada koreksi dari segi time frame kecilnya. Tetapi kalau misalkan terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya untuk hari Senin di sesi Asia ini, mungkin saya akan pantau terlebih dahulu di kisaran 2304, batas maksimal adalah 2316 ya. Kalau misalkan ini terjadi selama supply ini tidak mampu dijebol ke atas, mungkin skenario sell pertama ini akan aktif, tetapi konteksnya adalah day trade. Untuk targetnya ya, TP1 itu lumayan dekat. History low minggu ini itu berada di kisaran level area 2287, ini sebagai target pertama. Kemudian target kedua itu berada di 2253. Tetapi skenario pertama sell ini akan tercancel kalau misalkan zona supply dengan batas atas 2316 itu dijebol. Saya lebih prefer itu cari ancang-ancang setup sell-nya ya, berada di kisaran level area zona tengah atau sebagai pivot weekly dengan catatan level area 2350 ini tidak dijebol ke atas. Ini idealnya ya. Kalau misalkan mampu terkoreksi ke atas, baru nanti tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah harga ini ya. Cari sendiri di bawahnya pivot yang berada di 2377 atau keluar dari zona yang di blok abu-abu ini baru masuk ke market. Cari ancang-ancang setup sell ya, tentunya ini lebih oke dari segi targetnya ya. Untuk minggu depan ini targetnya mungkin TP1 itu berada di 2253, TP2 itu berada di antara 2203 sampai dengan 2178. Ini skenario alternatif yang kedua. Nanti kita lihatin dulu progresnya ya. Tetapi kalau misalkan dia turun dulu ya tanpa ada koreksi, apalagi terjadi gap ya, ini mungkin kalau mau cari ancang-ancang setup buy ya, perhatikan di 2253 ini selama dia tidak dijebol ya, ini mungkin ya kalau mau buy dulu. Tetapi pastikan keluar sebelum FOMC rilis suku bunga dan conference persnya ya. Pastikan keluar dulu apapun hasilnya. Ini mungkin ya, kalau misalkan 2253 ini tidak dijebol ke bawah, ada konfirmasi pembalikan arah, ini mungkin oke kalau mau dijadikan setup buy, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh. 2287 batas maksimal adalah 2300, ini untuk ancang-ancang cari setup buy ya. Baru nanti kita planning lagi untuk short sell, untuk swing ya, ini mungkin ideal setelah dia menyentuh level area 2253. Kesimpulan akhir untuk gold ini ya, planningnya
itu kalau misalkan yang pertama dia tidak terkoreksi dulu, jangan dikejar. Mungkin skenario ini akan aktif buy kalau misalkan langsung kedorong ke bawah dan ada gap ya. Dengan catatan 2253 ini tidak dijebol ke bawah dan ada konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona yang di blok orange ini mungkin skenario buy akan aktif, tetapi pertimbangan baik-baik risiko stop loss itu antara 175 pip kurang lebih ya kalau saya gambar, dan untuk targetnya itu TP1 itu berada di history low minggu lalu, ruang gerak itu sekitar 250 pip, TP maksimal ya 400 pip itu berada di kisaran level area 2300. Ini kalau misalkan langsung drop secara signifikan. Tetapi skenario buy ini akan tercancel kalau misalkan ya ada body candle dari segi time frame H4 ataupun daily ya. Kalau misalkan body candlenya itu mampu tutup di bawahnya 2253 atau saya ambil sebagai psikopress levelnya itu ada di 2250. Secara otomatis skenario buy ini akan tercancel. Mungkin saya akan update di video lanjutannya di hari Senin ataupun Selasa ya, nanti kita akan bahas. Tetapi planning utama adalah masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Kemudian untuk planning yang kedua ya, kalau misalkan dia tidak terjadi gap down atau penerusan langsung ke bawah ya, ini mungkin skenario sell ini yang pertama ini akan aktif, tetapi catatannya ya jangan buru-buru dulu. Perhatikan zona suplainya dengan batas atas adalah 2316. Syaratnya adalah tidak boleh dijebol, baru nanti di sini cari konfirmasi pembalikan arah. Biarkan dulu harga ini turun di bawahnya 2304. Kalau misalkan terjadi koreksi dari segi time frame kecil, skenario sell ini mungkin akan aktif, tetapi dari segi targetnya itu nggak bisa jauh-jauh dulu ya. Targetnya mungkin bisa taruh di 2275 sebagai psikopress levelnya. Ini sebagai TP1, TP kedua adalah berada di 2253 ya. Kalau misalkan saya gambar skenario sell yang pertama ini ya, biarin dulu kalau harga kedorong ke atas, baru nanti setelah konfirmasi pembalikan arah bergerak balik di 2304 ini mungkin skenario akan aktif, tetapi pertimbangkan baik-baik skenario untuk SL-nya atau stop loss-nya itu kurang lebih 175 sampai dengan 200 pip, karena ini bukan untuk setup scalping ya, ini untuk planning 1 minggu ke depan. Kemudian untuk targetnya ya, TP1 itu ruang gerak sekitar 285 pip, TP2 maksimal itu ruang gerak sekitar 500 pip. Ini skenario yang pertama untuk sell ya. Kemudian skenario yang kedua untuk sell ini akan tercancel ya kalau misalkan skenario pertama ini dijebol. Otomatis skenario sell itu akan ada lagi kalau misalkan harga ini kedorong ke atas, zona ini break, kemudian menguji zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya dengan batas atas sebagai konfirmasi itu berada di 2350 ya. Selama tidak ada penutupan dari segi time frame H4 atau daily, harga tidak mampu tutup di atasnya level area tersebut. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari sendiri di antara 2337 atau 2324 ya, cari sendiri. Tapi dari segi targetnya TP1 itu berada di kurang lebih, ini kalau mau nargetin TP1 history low minggu ini yang berada di 2287 sih sebenarnya nggak masalah. Untuk TP2 nya ya bebas pilih antara support 2 weekly atau support 3 weekly, bebas pilih ya. Kalau misalkan saya gambar, ini saya ambil dulu dari segi time frame 4 ya, biar gampang dilihat untuk skenario yang kedua ini. Planning sell selama batas atas tidak mampu dijebol ya, 2350. Pilih sendiri untuk cari ancang-ancang setup sell-nya. Intinya adalah di bawahnya pivot yang berada di 2337, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Ini saya taruh di tengah-tengah aja ya, biar adil, anggap aja kayak gitu. Kemudian sebagai stop loss-nya hati-hati karena ini planning swing dan pergerakan di 1 minggu ini ya, itu pembulatan aja 1000 pip. Jadi ini ruang gerak untuk stop loss itu sedikit lebar ya, antara 275 sampai dengan 300 pip. Ini sebagai stop loss, hati-hati. Kemudian targetnya ya, TP1 history low minggu lalu itu juga nggak masalah sebagai TP1, atau pentokin di 2253 ini juga nggak masalah. Kalau di history low-nya ruang gerak sekitar 425 pip, kalau di support 2-nya ruang gerak sekitar 750 pip. Ini sebagai TP1-nya. Untuk TP2-nya bebas pilih. Kalau TP1-nya itu berada di 2287, secara otomatis TP2-nya ada di sini, 2253. Kalau TP1-nya ada di 2253, secara otomatis TP2-nya itu berada di 2203. Ruang gerak itu sekitar 1250 pip. Tidak menutup kemungkinan akan tercapai untuk ring 1 minggu ke depan, mengingat untuk 1 minggu ini aja, itu pergerakan itu juga kurang lebih ya, 1000 pip itu dicapai dalam waktu 1 minggu, apalagi untuk minggu depan ini ada FOMC. Kalau misalkan hawkish dan tidak ada pemotongan suku bunga, level area 2203 ini akan mudah dicapai.
Ini hati-hati ya untuk buy. Saran saya belum ada dulu kecuali day trade harga ke reject di 2253, tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh. Ini mungkin untuk planning buy ya. Ini nanti akan saya update kalau misalkan harga ini sudah mendekati level area 2253. Ini akan saya update dulu bisa digunakan atau tidak. Yang saya khawatirkan open market di minggu depan ini di hari Senin ini saya khawatir ada gap down dan langsung menuju level area 2253. Ini yang saya khawatirkan ya. Jadi ingat kesimpulannya adalah untuk plan gold 1 minggu depan. Planning utama itu adalah sell. Buy itu pun kalau ada memanfaatkan koreksinya dari segi time frame kecilnya. Kemudian ada dua skenario, pilih sendiri antara di 2303 ataupun di 2337 ya, pilih sendiri. Jadi ingat, jadikan video ini hanya sebatas referensi atau gambaran aja. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Untuk rekan-rekan, hati-hati yang suka full layer, full margin. Hati-hati ya, yang entry posisinya di market ini ya, tidak sesuai dengan money management. Hati-hati kalau misalkan kena floating minus, apalagi MC ya, jangan menyesal. Tapi koreksilah diri Anda sendiri, apa yang salah di dalam diri Anda sendiri. Temukan jawabannya. Untuk rekan-rekan semua, termasuk saya pribadi ya, di dalam dunia trading ini, tidak akan pernah berhasil, kecuali bisa menguasai 3 hal. Yang pertama adalah emosi, yang kedua adalah ambisi, yang ketiga adalah nafsu. Ingat, musuh terbesar di dalam dunia trading itu bukan orang lain, bukan banker-banker besar atau partisipan market yang lainnya. Bukan itu musuhnya, tetapi musuhnya adalah diri kita sendiri, yaitu adalah 3 hal tersebut. Ingat ya, itu pesan saya, hati-hati, jangan overload, jangan overtrade. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.